Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Alhamdulillah, insyaallah taala pada pertemuan kita pada sore ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan daripada kitab At-Tafsir wal Mufassirun sebagai ganti dari daras yang biasa diberikan oleh Ustaz Al-Fadhil Al-Mukarram Abu Abdullah Muhammad bin Husnul Nuri Al-Sidawi hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Dikarenakan beliau memiliki uzur tidak bisa memberikan daras seperti biasa, maka kita ganti dengan daras Tafsir wal Mufassirun supaya lebih cepat selesai ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan terjemah atau tarjamah biografi singkat tentang seorang mufassir besar, imam fi tafsir fi ahd as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seorang imam dalam masalah tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, selaku sebagai sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digelari sebagai habrul hadhil ummah, imam bagi umat ini. Sekarang kita akan masuk pada tarjamah biografi mufassir yang kedua di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yaitu seseorang dari Bani Mudhar yang disebut dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Kita akan bacakan secara singkat biografi beliau dan kita tidak membaca apa yang disebutkan di sini harfan bi harfin, mengingat pembahasan kita saat ini adalah pembahasan tentang tarjamah biografi. Jadi cukup kita bawakan biografi secara singkat, itu sudah mencukupi. Intinya Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu ta'ala anhu ardah itu sebagai seorang imam fi tafsir, sama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau, adalah Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil.
Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil. Nasab beliau sampai kepada Bani Mudar, suku Mudar. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman Al-Hudhali. Abu Abdurrahman Al-Hudhali. Nama ibu beliau adalah Ummu Abd binti Abdul. Ummu Abd binti Abdul bin Hudzail, dari Bani Hudzail. Dan dari ibunya inilah beliau dikenal. Jadi beliau sering disebut dengan Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abd. Ummu Abd itu nama ibunya. Beliau karena bid'ah orangnya ini kurus, ya, pendek, sampai digambarkan betis beliau itu kecil. Tetapi karena bid'ah beliau memiliki fadilah yang sangat besar. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat meremehkan Ibnu Mas'ud ketika itu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi law zinat saqaihi." Kalau seandainya dua betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍahu itu ditimbang, maka dia lebih berat, asqal min jabal Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Naam. Disebutkan kepada bid'ah sedikit biografi tentang beliau yang menunjukkan makanatuhu fit tafsir, kemantapan dan kekuatan beliau, keilmuan beliau dalam bidang tafsir. Sebelumnya ya para pendengar azakumullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ini dulunya sebagai ra'il ghanam, sebagai pengembala kambing. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, sebagai nabi di Madinah, beliau tidak begitu open, tidak begitu besar rasa ingin tahu tentang perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan memang ketika itu beliau masih kecil dan juga keadaan beliau ada di pedalaman mengembalakan kambing milik majikannya. Sampai kepada beliau kabar diutusnya Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak begitu mengurusi kabar tersebut. Dikarenakan beliau lebih sibuk untuk mengurusi kambingnya. Berangkat pagi-pagi, pulang sudah malam, capek, istirahat. Besoknya demikian seterusnya. Lalu bagaimana? Kok bisa beliau dikatakan sebagai imam fi tafsir? Disebutkan oleh pendengar azakumullah, suatu hari ketika beliau radhiyallahu taala anhu sedang mengembalakan kambingnya, tiba-tiba dari kejauhan beliau melihat ada dua orang. Dua orang ini adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau melihat dari kejauhan ada dua orang, tergesa-gesa, berpeluh keringat. Nampak dari keduanya itu rasa capek yang sangat dan rasa haus yang sangat, seakan-akan mereka sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Karena memang ketika itu Rasul dan Abu Bakar posisi mereka terjepit di kota Makkah, dakwah mereka dihalangi, otomatis sering mendapatkan gangguan dari kafirin Quraisy. Ketika itu Rasul dengan Abu Bakar lari menuju ke sebuah lembah, bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Rasul SAW dikarenakan saking hausnya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah saya boleh meminta susu dari kambing ini? Beliau mengatakan, lah, jangan, dikarenakan kambing ini milik majikan saya, sedangkan saya dikasih amanah. Bayangkan, sangat tingginya amanah beliau, tidak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW meminta satu ekor kambing betina yang masih belum saatnya untuk mengeluarkan susu. Ini belum pernah berkumpul dengan pejantan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, lihat di sebelah kananmu, itu kambing. Dipegang sama Rasul, puting susunya, kemudian dibacakan nama Allah, Bismillah.
muter-muter. Akhirnya puting susunya itu mengembang. Tambah besar. Namanya kambing kalau belum waktunya untuk mengeluarkan susu kan kecil, tidak kelihatan, ya kan? Ternyata dipegang sama Rasul, digosok-gosok, ada, Bismillah. Ternyata membesar puting susunya. Makin besar, tambah besar. Atau pikirannya jangan kemana-mana ya. Tambah besar daripada bidana azakumullah. Langsung Rasul meminta sebuah tempat. Abu Bakar segera mengambil tempat, ditampung susunya. Setelah banyak susunya diminum sama beliau. Kemudian Abu Bakar, Ibnu Mas'ud juga dikasih. Ibnu Mas'ud pun tercengang. Pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kaget. Wah, aneh. Kecil, gede. Kok susunya? Masya Allah. Dia bingung, tertegun, sampai tidak berani tanya. Diam aja. Bingung dengan kejadian yang dia lihat. Setelah selesai minum susu, puas, Rasul mengatakan kepada puting susu tadi, yang qabid. Apa maknanya qabid? Mengecil. Salat. Kecil, kecil, kecil. Balik seperti asal. Tambah bingung lagi. Ibnu Mas'ud. Loh, balik. Ini bukan sulap, bukan sihir. Nyata. Akhirnya dari situlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu terpikat dengan Rasulullah SAW. Sampai bertanya kepada Rasul, "Alimni qaulan alladzi qultahu." Coba ajarkan kepada saya ucapan yang engkau baca tadi, yakni bismillah. Kemudian Rasul mengatakan, "Innaka rajulun mu'allam." Engkau adalah seseorang yang beradab. Nah, kemudian diajari. Akhirnya beliau Ibnu Mas'ud hakadha ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kejadian awal kisah Ibnu Mas'ud dari pengembala kambing sampai akhirnya beliau menjadi khadimnya Rasul, pembantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tugasnya, dikarenakan para sahabat itu memiliki banyak tugas. Ya, Ibnu Mas'ud beliau bertugas untuk membangunkan Nabi kalau beliau tidur, dibangunkan. Kalau Nabi sedang mandi, beliau yang jadi suprahnya, ditutupi. Kalau beliau ingin pakai sandal, beliau yang memakaikan. Betul-betul di khidmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikianlah para sahabat menyikapi Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kalah para raja-raja Romawi, raja-raja Persia juga ada apa-apanya. Rajanya nggak sampai begitu kan? Kalau Rasul, Masya Allah, diusap kakinya, dikasih sandal, dikasih air untuk wudhu, dibawakan juwaknya. Kalau beliau lagi jalan tak pakai sandal, sandalnya ditaruh di tangannya Ibnu Mas'ud, dipanggul di sikunya, jalan. Nah, sampai pada tingkat beliau diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar masuk ke rumahnya beliau, saking dekatnya. Nah, disebutkan karena bidana azakumullah tentang keutamaan Ibnu Mas'ud. Beliau ini termasuk salah seorang sahabat pertama yang berani untuk membacakan Al-Quran di depan kafirin Quraisy perang-perangan. Ketika disebutkan karena bidana azakumullah, para sahabat beristimewa, musyawarah. Mereka mengatakan satu sama lain, bagaimana kalau kita perdengarkan Al-Quran ini kepada mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian mau, saya yang membacakan kepada mereka. Oh jangan, takut, khawatir kita. Kamu dihabisi mati kamu. Tenang aja, kalah. Tenang aja. Kalah. Akhirnya besok pagi, waktu duha, siang bolong, berangkat Ibnu Mas'ud, langsung sholat di Ka'bah, bacakan surat Ar-Rahman kalau tidak salah. Dibaca surat Ar-Rahman. Ketika itu, sebagian kafirin Quraisy agak sayup-sayup mendengarkan ucapannya Ibnu Mas'ud. Ngomong apa ini? Coba didengarkan. Begitu mendengar, marah mereka. Caban, celaka Ibnu Mas'ud. Dia baca Al-Quran, langsung dikeroyok Ibnu Mas'ud. Lagi sholat itu, pegang, langsung dipukuli. Pulang ke kaumnya dalam keadaan bersimbah darah. Penjut kafe kata orang sini, bonyok, babak belur, pulang dapat hasil, akhirnya kaget mereka. Sudah ku bilang, kata para sahabat ketika itu, jangan berangkat. Ini buktinya, babak belur kamu.
Katanya Ibnu Mas'ud, kalau kamu ingin saya bacakan lagi besok, tak bacakan katanya. Subhanallah, menunjukkan keberanian beliau. Agar nasbina asakum. Demikian pula kisah yang lain yang menunjukkan akan kekuatan beliau dalam masalah tafsir. Disebutkan ketika itu karena bejana azakumullah, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dikasih khabar, dilapori sama seseorang dari Kufah. Dia mengatakan kepada Umar, wahai Umar, sesungguhnya di kalangan kita ada seseorang yang membacakan Al-Quran dari hafalannya. Sahabat Umar marah. Saking marahnya sampai membesar badannya, menggelembung. Karena memang karena bujana azakumullah, postur tubuhnya Umar itu besar, tinggi, besar. Diibaratkan bagaikan onta dengan orang yang menaikinya. Saking tinggi. Kalau beliau menebas pedang, kepala orang sak kudanya hilang. Saking gede. Badan beliau warnanya putih, kemerah-merahan. Kumis beliau ujungnya itu kemerah-merahan. Kalau marah, dipelontor kumisnya. Semakin menambah keseraman. Beliau botak, besar. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dikasih khabar seperti ini, sudah gede orangnya, tambah gede lagi, lembung, urat-urat yang ada di badannya itu, lembung gede, ngamuk menahan marah. Dia tanya siapa orang tadi, maka dikatakan dia adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Beliau pun langsung mengecil dan hilang kemarahannya. Oh, Ibnu Mas'ud, kata beliau. Maka beliau pun mengatakan bahwasanya wallahi ma'a'lamu, demi Allah saya tidak tahu lagi adanya satu orang yang membaca Al-Quran dari hafalannya kecuali Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Kalau Ibnu Mas'ud ya sudah, memang ahlinya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Disebutkan dalam kisah yang lain karena bejana azakumullah, ketika itu di waktu malam, dulu kan ada lampu ya, tidak ada listrik, tidak ada genset, pakai obor. Ketika itu di waktu malam yang sangat pekat, sahabat Abdullah bin Mas'ud baru pulang dari bepergian, hendak menuju ke Mekah. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari kejauhan melihat kalau ada segerombolan musafir. Maka sahabat Umar bertanya, mengutus seseorang untuk bertanya kepada mereka, min ainal qaum, dari mana kalian? Berhubung tidak kelihatan, satu-satunya per orangnya tidak kelihatan karena gelap. Yang jawab Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, minal fajjil amiq, dari pedalaman. Ngomong lagi, coba tanya, aina turidun, mau kemana? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, al-baitul atiq, saya mau ke Baitul Atiq, ke Ka'bah. Maka Umar mengatakan kepada saudaranya, inna fihim aliman, di kalangan mereka ada yang alim itu. Jawabannya kok mantap. Fajjul amiq, Baitul Atiq. Wah, ini bukan sembarangan. Coba dites. Sahabat Umar pun ngetes. Coba ngomong ke dia. Ayul Qur'an ya'zam. Dites masalah Quran. Coba tanya ke mereka. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang dikatakan sebagai a'zamu ayat. Ayat yang paling besar. Ibnu Mas'ud yang jawab. Fa'ajabahu, dia mengatakan, la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Dibawakan ayat kursi. Mantuk-mantuk. Wah, betul. Jos orang. Tanya lagi. Ayat Quran ahkam. Sekarang bawakan satu ayat yang paling ahkam, yakni paling adil, paling hikmah. Dijawab sama Ibnu Mas'ud. Dibawakan surat An-Nahl ayat yang ke-90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Mantuk-mantuk. Wah, mantap lagi. Jos sini orang. Tanya lagi. Tanya, coba tanya ke dia. Ayul Qur'ani ajma'. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang mencakup semua amalan. Ibnu Mas'ud jawab lagi. Dibawakan surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wah. Bukan sembarangan. Tanya lagi. Ditanya lagi.
Ayul Qur'ani aqwa. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang paling cepat menumbuhkan rasa khauf. Dibawakan sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dibawakan surat An-Nisa ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Sangat ini orang. Tes lagi. Tanya ke mereka, ayul Qur'ani arja. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang paling bisa menumbuhkan rasa harap, rasa raja. Dijawab sama Ibnu Mas'ud. Dibawakan surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka sahabat Umar pun langsung mendeteksi siapa orangnya. Kayaknya Ibnu Mas'ud. Ditanya, "Afikum Abdullah bin Mas'ud? Apakah di antara kalian ada Ibnu Mas'ud?" Mereka mengatakan, "Allahumma na'am." Ya, betul. Yang jawab Ibnu Mas'ud. Masya Allah, menunjukkan kekuatan beliau dalam bidang tafsir. Baik. Wah, dari panitia sudah melayangkan kertas. Masya Allah. Ya, terlalu asik ya kayaknya ya. Baik. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir Mufassirun nanti pada tarawih. Kita sedikit lanjutkan biografinya Ibnu Mas'ud dan kita langsung masuk biografinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu.